Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap semangat dan ceria. Nah, untuk materi pelajaran Al-Quran Hadis akan diampu oleh Ibu Amel. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Adiyat. Mungkin di sini anak-anak sudah pernah mendengarkan, membaca atau bahkan menghafalkan surat Al-Adiyat ya. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat adalah salah satu surat di dalam Al-Quran yang menduduki posisi ke-100. Kemudian, surat Al-Adiyat ini juga tergolong dalam surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Dan surat ini terdiri dari 11 ayat. Nah, ternyata nama Al-Adiyat ini diambil dari ayat pertama, yang berarti kuda perang. Pasti anak-anak pernah melihat di TV atau melihat secara langsung bentuk tubuhnya kuda perang. Dia gagah, dia larinya kencang. Kalau pernah lihat di TV, pasti ketika lari sampai memercikan api kakinya. Nah, seperti itulah kuda perang. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar bersama membaca surat Al-Adiyat. Mohon perhatikan dengan baik ya anak-anak. Ibu guru akan kasih video bagaimana membaca surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Nah, setelah anak-anak menyimak surat Al-Adiyat, di sini ibu guru beri 2 gambar. Yang pertama, kira-kira gambar apa? Ya, betul sekali. Gambar tentang orang yang berfoya-foya dengan harta yang dimiliki mereka. Kemudian, gambar kedua apa itu? Betul banget. Gambar kedua itu Tuan Crab, yang dikenal sangat cinta dengan harta, tapi tidak mau berbagi dengan orang lain. Ternyata anak-anak, 2 gambar tadi sangat berkaitan erat dengan surat Al-Adiyat. Lalu, apa saja yang menjadi kandungan dalam surat Al-Adiyat? Ada 3 poin yang akan ibu guru sampaikan. Ternyata surat Al-Adiyat ini menjadi salah satu surat yang sebagai ancaman bagi manusia yang ingkar dengan nikmat Allah, tidak mau bersyukur dengan impian yang Allah telah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, ternyata surat Al-Adiyat ini menggambarkan manusia yang sangat cinta dengan harta dan dunia. Saking cintanya dia, tidak mau menolong dengan sesama dan tidak mau berbagi dengan sesama. Dan kandungan yang terakhir, surat Al-Adiyat memberikan peringatan bahwasanya akan ada hari pembalasan. Anak-anak tahu hari pembalasan? Hari di mana setiap perilaku kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak oleh Allah. Tergantung kalau ketika di dunia kita berbuat baik, maka kita akan dapat balasan berupa surga di akhirat. Tapi kalau kita berbuat dosa, maka akan disiksa dengan api neraka. Lalu hikmah atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari surat Al-Adiyat anak-anak? Dari situ, kita harus mulai senang berbagi kepada orang lain, bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus membantu teman kita ketika sedang mengalami kesusahan.
Misal, ketika teman kita belum bisa membaca Al-Quran, kalau kita bisa membaca Al-Quran, kita ajari mereka untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, cukup sampai di sini anak-anak materi kali ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmah dari surat Al-Adiyat dan bisa belajar membaca surah Al-Adiyat, apalagi menghafalkan, serta bisa mengamalkan isi kandungan dari surat Al-Adiyat di dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.